Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufri Ajwar Hasibuan dengan NIM 0104211015, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Manajemen Dakwah. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Metode Hadis Maudhu'i, Hadis Tematik Manajemen Dakwah, dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Muin, LCMA. Nah, baiklah. Sebelum kita memasuki materi tentang metode hadis maudhu'i, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa itu hadis maudhu'i. Nah, teman-teman, secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi pula, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf ain dot waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafu atau mengangkat. Nah, secara terminologi pula, teman-teman juga harus mengetahuinya. Pengertian maudhu'i menurut terminologi adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, teman-teman, ada juga penjelasan ataupun pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Di sini saya memaparkan beberapa penjelasan ataupun pandangan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Mustafa Muslim. Menurutnya, maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka, yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Yang kedua, menurut Al-Fahmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, penggunaan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Nah, pendapat yang terakhir pula, menurut Al-Fahmawi, menurutnya metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya dan disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Nah, teman-teman, di sini ada juga ciri-ciri metode hadis maudhu'i. Yang pertama itu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis dengan komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Ada juga unsur-unsur metode hadis tematik. Nah, di sini saya membagikan dari beberapa unsur, teman-teman. Yang pertama itu menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang terakhir, memilih salah satu atau seluruh aspek
ontologi, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema tersebut. Nah, teman-teman, dalam metode hadis maudu'i ada juga langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Dan yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Nah, yang kelima pula, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakannya. Yang keenam, melakukan penelitian matang yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarat hadis. Kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Nah, setelah menjelaskan langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik, teman-teman, di sini saya juga ingin memberitahui ada juga kelebihan dari metode hadis maudu'i. Yang pertama, dapat mempertimbangkan sebuah hadis yang ada dalam satu kasus antara satu dan hadis lain, serta dapat mendukung dan tidak saja dalam penguasaan sumber atau kesahihan hadis, melainkan juga dalam kejelasan makna. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna ismi atau kulli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis, ismi dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna ismi. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Nah, teman-teman, setelah kita menjelaskan tentang kelebihan metode hadis maudu'i, tentu saja jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, apakah metode hadis maudu'i memiliki kekurangan? Tentu saja metode hadis maudu'i memiliki kekurangan. Di sini saya memaparkan beberapa bagian dari kekurangan metode hadis maudu'i. Yang pertama, memenggal hadis, maksudnya adalah metode ini diambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Yang kedua, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Nah, baiklah teman-teman, setelah kita menjelaskan materi tentang metode hadis maudu'i, di sini saya ada beberapa kuis ataupun beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama ialah, kata maudu'i merupakan lawan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti A. penyelesaian, B. pokok pemahaman, C. penyempurnaan, dan yang D. pengkajian. Manakah yang benar, teman-teman? Ya, benar sekali. Sip, yang B. Baiklah, langsung saja kita memasuki pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaannya ialah, berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sanad kecuali A.
penelitian kualitas pribadi perawi. B. Metode periwayatan yang digunakan. C. Kualitas intelektualnya. Dan yang D. Kemungkinan adanya ilat dan sad. Nah, baiklah teman-teman, manakah jawaban yang benar? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Kemungkinan adanya ilat dan sad. Nah, teman-teman, setelah teman-teman sekalian menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua, dan jawaban teman-teman sekalian jawabannya benar, langsung saja kita memasuki pertanyaan yang terakhir. Yang pertanyaannya adalah, berikut yang termasuk ke dalam kekurangan metode hadis maudhu'i, yaitu A. Sebagai dimaklumi. B. Menemukan makna ismi dan kulli. C. Permasalahan menjadi terbatas. Dan yang D. Membuat pemahaman menjadi utuh. Manakah jawaban yang benar, teman-teman? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Permasalahan menjadi terbatas. Nah, selesainya kuis yang telah kita jawab tadi, selesai pula materi kita tentang metode hadis maudhu'i. Saya Muhammad Mufri Ajwar Hasibuan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Manajemen Dakwah. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.